Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, asyukurulillah, assalatu wassalamu li rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita sudah melangkah ke tema yang kesekian untuk ngaji filsafat kita. Saya tidak tahu setelah kurang lebih 10 kali kita ketemu ada dampak apa kuliah filsafat itu buat teman-teman. Semoga ada dikit-dikit lah hidupnya lebih cerdas sedikit kan. Kayak biasa. Ya, jangan salah, ngaji filsafat ini ternyata 1-2 orang ada juga yang perhatian. Kemarin saya dapat SMS dari profesor, dulu pernah tak undang ke fakultas kejurusan, Profesor Marta Beck. Jadi dia heran, kok bisa ya ngaji filsafat tapi di masjid. Bayangannya dia masjid itu ngaji ya paling tak isinya fikih, Quran atau hadis. Dan ini filsafat, itu fenomenal itu. Dia heran. Oh, itu belum tahu padahal di sini nggak cuma filsafat, kalau ngerti ada macam-macam mungkin dia kaget. Jadi, iya, jangan salah kalau sebentar lagi nanti ada 1-2 peneliti datang ke sini mau wawancara sama kalian. So, pakai logika apa? Ya siapin aja. Tidak apa-apa. Oke, malam ini sebenarnya saya sudah merasa ini harusnya minggu lalu terakhir hitung-hitungan saya sudah siap-siap Ramadan. Tapi tiba-tiba sore tadi Mas Lukman SMS-nya masuk, Pak, malam ini loh terakhirnya. Wah. Ya, jadi minggu lalu saya janjiannya bahwa setelah ini filsafat hermeneutik, tapi sudahlah, daripada saya ngomong hermeneutiknya cuma setengah dan dilanjutkan nanti bukan habis puasa, habis lebaran, mending tak tambahi satu lagi aja, tema penting dalam logika. Jadi biar sekalian mantep logikanya, saya ambil tema definisi. Nah, saya ingat dulu di pertemuan pengantar waktu minggu pagi itu saya banyak nantang kamu dengan definisi. Maka oke deh, sekarang kita belajar caranya bikin definisi. Definisi itu kan ada hubungannya sama makna. Dan memang sebelum masuk ke hermeneutik, problem makna yang cair, kita harus sebenarnya masuk ke logika. Logika itu problem makna yang pasti. Jadi patokan resmi dulu, gimana sih cara mendefinisikan? Mendefinisikan itu ekuivalen sama dengan memahami. Mendefinisikan itu ketika kamu bisa mendefinisikan sesuatu dan pas, itu sama dengan kamu paham sesuatu. Makanya beberapa filosof bilang bedanya orang pinter sama orang tidak pinter itu dalam hal bikin definisi. Makanya asah otak yang paling canggih itu bikin aja definisi-definisi. Kalau pulang definisinya laptop adalah apa? Definisinya kayak gitu. Jadi sambil kalau kamu nganggur-nganggur daripada gak ada waktu, sambil nongkrong, nah itu bikin definisi, lihat orang. Ada perempuan adalah, coba aja definisikan. Kira-kira bisa gak kamu? Ada mobil lewat, mobil adalah gitu. Jadi sering-sering gitu bikin sendiri. Asal gak ketawa-ketawa sendiri nanti orang. Sambil diam nggak mau ketawa-ketawa, ternyata aku nggak bisa ya. Oke, kita masuk ke definisi. Definisi adalah ini definisinya definisi. Jadi definisinya definisi adalah ini terjemahan letterlet dari buku, susunan kata yang tepat dan jelas dan singkat. Diingat-ingat 3 karakter itu. Definisi itu harus tepat, dia harus pas, tapi jelas. Jelas itu berarti maksudnya ketahuan dan singkat, tidak bertele-tele.
Begitu bertele-tele pasti bulat. Jadi kalau kamu mendefinisikan sesuatu harus tepat. Tepat itu kalau mendefinisikan lampu ya harus tentang lampu. Jangan mendefinisikan lampu ternyata geser. Ternyata yang kamu definisikan bukan lampu tapi pintu misalnya. Itu berarti tidak tepat. Kalau mau ngomong lampu ya lampu, itu tepat. Dan harus jelas. Jangan bikin definisi yang semula jelas gara-gara kamu definisikan malah rumit. Sering kan kamu gitu. Sebenarnya kamu agak-agak paham. Begitu ada didefinisikan orang, kamu tambah bulat sudah. Nah, sering kamu gitu kan. Selama ini kamu sudah ngerti rasa-rasanya, tapi begitu dibahas tambah ruwet. Nah, itu berarti definisinya keliru. Nggak boleh ada definisi yang malah bikin ruwet. Mending nggak usah didefinisikan. Ya kan? Banyak hal yang sebaiknya nggak usah didefinisikan. Nanti ada di sini, ada teori yang beberapa hal yang memang jangan didefinisikan karena nggak bisa. Nanti lihat aja. Dan harus jelas dan harus singkat. Jangan dipanjang-panjangin. Makanya kalau kamu ujian akhir itu kan mesti perintahnya jawablah dengan tepat dan jelas dan singkat. Kecuali dosen tertentu. Dosen tertentu ada yang bilang pokoknya jawab harus 1 halaman. Kalau belum 1 halaman belum itu. Nah itu biasanya agak ngawur kamu. Zaman dulu saya ada dosen kayak gitu, zaman saya kuliah. Pokoknya 1 soal harus 1 halaman. Jadi anak-anak kalau tak bisa jawab ditulis aja puisi lah, lirik lagu. Awalnya itu ngomong apa tapi tengah-tengahnya syair lagu apa gitu, puisi apa, begitu terakhir malu. Demikianlah maka kayak yang penting kan sealaman. Kenapa nggak singkat? Barang yang tidak singkat biasanya tidak tepat. Kenapa? Karena melebar kemana-mana. Iya apa tidak? Kamu seneng apa tidak? Kamu nanti jangan bulat. Kalau bulat itu mesti menyusahkan orang lain. Orang jadi malah gak jelas idenya apa. Kamu SMS tiap hari, apel tiap hari, jemput tiap hari. Jelas aja, seneng dah. Jangan bulat. Kalau bulat malah bingung deh kamu. Nah itu loh, jadi itu poin. Susah, orang mendefinisikan perilakumu itu susah. Ditanya seneng apa enggak, bulat. Tapi tiap hari SMS, tiap hari apel, tiap hari itu ruwet, tutup poin aja, tembak dulu baru aksi. Kalau kamu aksi dulu, kalau ditolak kan jadinya nggak enak. Jadi sudah jelas baru, tapi karena kamu bulat jadi ruwet. Oke, sampai apa contohnya? Oke, tugasnya definisi adalah jadi yang tadi memperjelas. Kenapa harus diperjelas? Biar tidak simpang siur. Banyak orang debat bahkan sampai mau tawuran hanya gara-gara beda definisi. Coba kamu telusuri ya, jangan-jangan misalnya ada konflik Sunni sama Syiah. Itu mungkin jangan-jangan beda mendefinisikan. Orang Sunni mendefinisikan Syiah apa, tapi orang Syiah mendefinisikan dirinya sendiri apa. Karena kadang-kadang orang kalau sudah gak seneng itu kan yang dilihat sisi jeleknya aja, kalau pas lagi senang yang dilihat sisi bagusnya aja. Coba dicek, biar tidak simpang siur. Ketika ada gegeran antara KPK sama PKS misalnya, cuma tawuran habis-habisan, tapi jangan-jangan sebenarnya nggak beda. Ide-ide yang diperdebatkan sebenarnya nggak sama anunya, tapi beda mendefinisikan. Itu coba dicek, ya. Jadi yang pertama itu tugasnya, yang kedua adalah untuk membedakan dengan kata yang lain dan objek yang lain. Itu definisi, dengan menjelaskan karakternya, sifatnya, dan macam-macam. Intinya adalah kamu tidak bisa berpikir kalau tidak paham sesuatu. Dan kamu disebut paham sesuatu itu kalau kamu sudah bisa mendefinisikannya. Kecuali hal-hal tertentu yang memang tidak bisa didefinisikan. Ada hal yang tidak bisa didefinisikan, hanya bisa dirasakan. Kalau disuruh cerita susah sekali. Kayak fenomena-fenomena mental itu kan biasanya nggak bisa didefinisikan. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Jenis definisi yang pertama adalah definisi nominal. Namanya definisi nominal itu definisi etimologis, menjelaskan sesuatu dengan arti katanya.
Kalau kalian baca kitab-kitab fikih zaman dulu, misalnya sholat secara lughawi adalah doa, secara istilahi adalah, itu namanya definisi nominal. Ya kan? Kayak komunis itu berasal dari kata dari bahasa Latin yang artinya sama, atau dari istilah komuniker yang artinya bercakap-cakap. Itu definisi nominal namanya. Kamu dari kata-katanya kamu definisikan. Dan banyak jenisnya definisi nominal. Yang pertama sinonim. Jadi sinonim itu menjelaskan dengan kata yang sama. Sapi adalah lembu. Nah itu dengan kata yang sama. Jangan salah, itu termasuk jenis definisi. Berkomunikasi itu sama dengan berhubungan. Makanya kalau hati-hati salah tafsir, misalnya barang siapa yang mendapatkan kesulitan dalam hal ini, silahkan berhubungan dengan ibu titik. Nah itu kalau jangan salah, maksudnya berhubungan itu berkomunikasi. Itu jangan masa harus berhubungan dulu kalau apa boleh itu. Orang maksudnya silahkan berhubungan itu, silahkan berkomunikasi. Nanti kamu Bu saya disuruh berhubungan loh sama sampean. Ya maksudnya disuruh berkomunikasi. Itu definisi sinonim namanya. Jadi jangan salah, kamu salah definisi. Wah ini disuruh berhubungan gratis ini, enak ini. Bukan itu maunya. Tapi disuruh berkomunikasi. Makanya hati-hati di pengumuman di kampus itu kan sering gitu kan. Bagi yang ingin mendapatkan keterangan lebih jauh, silahkan berhubungan dengan Mbak titik-titik nomor 1 sekian-sekian. Nah, itu maksudnya bukan disuruh berhubungan itu, suruh tanya. Oke, definisi simbolik. Biasanya matematika. Nanti ada jenis simbolik itu yang matematika itu kayak P, kayak gini lah. Pokoknya simbol-simbol itu, kalau limit simbolnya kayak gimana, itu kan definisi namanya. Tapi dalam hidup sehari-hari juga kadang-kadang kita pakai definisi simbolik. Dalam banyak hal mungkin kita susah menjelaskan sesuatu, kita hanya pakai simbol saja. Gimana rasanya punya pacar? Susah ya mendefinisikan enaknya punya pacar. Yang penting punya pacar itu gini deh. Itu definisi simbolik. Kalau sudah patah hati, gini deh. Itu definisi simbolik. Gimana anak itu? Enak enggak? Itu definisi simbolik. Kamu definisikan juga susah. Apa maksudnya jadinya di kayak gini? Susah. Itu semacam definisi. Toh kamu paham kan dengan itu? Kamu nggak bisa menjelaskan, tapi orang paham. Meskipun ada juga definisi simbolik yang tidak paham. Kayak status Facebook yang tidak jelas dengan tiba-tiba bilang SSSS. Ibaratnya opo, ZZZZ. Nah, ini kamu mesti ZZZ maksudnya tidur. Nah kalau SSS terus ada kan status Facebooknya yang lagi galau itu kan kadang-kadang aneh-aneh itu kan. Itu sebenarnya simbolik. Biasanya pakai bahasa-bahasa simbolik. Ada definisi etimologis. Definisi etimologis itu ditelusuri asal-usul katanya. Dulu saya penelitian di skripsi itu judulnya filsafat cinta. Pertama kan habis ditelusuri kata-katanya. Ternyata untuk tentang cinta bahasa Indonesia itu miskin. Kalau Yunani lebih kaya. Yunani itu punya eros, punya filio, punya, saya lupa, ada 4 itu istilah untuk menyebut cinta. Cinta tanah air beda, cinta lawan jenis beda, cinta orang tua sesama saudara sesama itu beda lagi istilahnya. Jadi ada 4 atau 5 istilah yang menyebut tentang cinta dengan definisi yang beda-beda. Nah itu etimologis namanya. Menelusuri artinya cinta dari sisi bahasanya, dari sisi ini asalnya dari bahasa apa sih kan gitu. Setiap istilah pasti ada itunya. Agama itu dari bahasa apa? Kalau orang Malaysia menyebutnya agama. Ada agama. Coba dicek. Itu biasanya religi. Religi itu dari bahasa apa sih? Kalau kamu pakai istilah agama terus konsekuensinya beda gitu, kayak itu agama atau religi. Nah itu etimologis namanya. Jalur intelek pertama untuk memahami sesuatu itu pakai etimologis.
Kursi itu aslinya dari bahasa Arab. Kursiun kan? Coba kamu cek, kalau di Arab kursi itu kayak gimana sih modelnya? Nah, itu biasanya lebih mengantarkan pemahaman untuk bikin definisi. Definisi nominal. Ada definisi semantik. Semantik itu kamu mendefinisikan sesuatu pakai simbol sebenarnya. Simbolnya ya, cuma simbol ini sudah disepakati bahasa biasanya. Yo kadang-kadang ada tanda juga. Tapi kenapa disebut semantik? Karena biasanya pakai bahasa. Istilah-istilah yang disepakati di tingkat lokal. Yang sering saya contohkan, misalnya untuk di Jogja, jangan gampang kamu bilang sarkem. Karena definisinya sarkem untuk Jogja itu agak abu-abu warnanya. Tapi kalau di luar Jogja mungkin beda lagi. Sarkem yang pasar kembang itu kan biasa kalau di luar Jogja. Karena di sana ada tata bahasa yang beda dengan Jogja. Kalau istilah Jogja, tanda sarkem itu merujuk ke hal yang gitu-gitu. Sementara di luar Jogja nggak apa-apa. Jadi kalau kamu di Surabaya misalnya, yuk jalan-jalan ke pasar kembang yuk, nggak apa-apa. Kalau kamu mau beli kembang, mau nyekar atau mau itu. Tapi kalau di Jogja, jangan sekali-sekali yuk jalan-jalan ke pasar kembang yuk. Karena konotasinya beda. Definisi orang Jogja tentang sarkem beda. Kamu perlu analisis semantik tentang itu. Itu namanya definisi semantik. Istilah di sini sama istilah di sana beda lagi. Saya kemarin jalan-jalan ke waktu di Bali itu ada istilah-istilah Bali yang jangan diucapkan di Jawa. Kalau diucapkan di Jawa bisa gawat. Ya kamu ngerti sendiri kan? Apa Pak? Oh ya, kamu gitu. Iya, kalau kamu dikasih makan sama orang Bali, contoh kecil, jangan sekali-sekali bilang, Pak, saya sudah kenyang ini Pak. Karena kenyang kalau bahasa Bali itu sama dengan bagi laki-laki nggak enak ngomong. Ya, kalau di bahasa Bali coba kamu cek lagi. Saya ngobrol dengan supir di Bali itu, jadi kenyang di sana itu kayak alat pemelawan laki-laki yang sedang berdiri. Makanya ini tak tutup, nanti masuk situ neng internet. Anunya lagi. Jadi jangan kamu teriak-teriak, saya sudah kenyang. Itu bisa ada orang sana. Ada beberapa lagi yang kalau di sana jadinya saru, cuma di sini ya. Nah, ada Jawa, saya lupa Jambi apa Palembang itu. Ayo orang Jawa kan kalau ayo ke masjid yuk, nanti dulu kan bahasa Jawanya kosike. Nah itu kosike itu saya lupa di mana itu. Artinya sarune pol. Jadi jangan bilang-bilang kosike ya. Nah itu kan semantik. Yang kamu paling sudah populer kan kayak di mana yang kalau di sini butuh itu ya perlu, tapi di tempat lain butuh itu bukan perlu. Nah itu semantik, hati-hati. Ada definisi yang sifatnya lokal, makna yang sudah dikenal di lokal tertentu, yang di tempat lain punya arti berbeda. Terus ada definisi stipulatif. Definisi stipulatif itu bikin makna baru. Kalau tadi yang semantik itu kan memang sudah jalan seperti itu. Kalau stipulatif itu bikin makna baru, disepakati bareng-bareng. Misalnya, ini janjiannya kan podo kalau kuliah. Kuliah filsafat juga kayak gini. Cuma kita sepakati aja karena ini di masjid. Terus santrinya juga bebas, isinya bebas, yang ngomong juga bebas. Kita sebut aja ngaji filsafat. Nah, itu namanya definisi stipulatif. Kita bikin baru, kita sepakati bersama bahwa ini namanya ngaji filsafat dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah, itu namanya definisi stipulatif. Sering orang harus kadang-kadang bikin ini BLSM, balsem, yang itu sekarang sedang ramai. Itu kan stipulatif namanya. Bikin baru, dulu nggak ada balsem. Kamu ngerti nih balsem kan cuma buat keroan. Tapi sekarang balsem adalah istilah untuk bantuan langsung dan asem itu. Itu definisi stipulatif. Nah, yang kalian kenal biasanya definisi denotatif.
Definisi denotatif itu tidak secara menunjukkan sesuatu, tapi sifatnya denotasi. Jadi semua, misalnya kalau saya ngomong sapi, itu berarti semua yang ada hubungannya dengan sapi itu masuk definisi denotatif. Temannya denotatif kan konotatif. Kalau denotatif itu langsung merujuk ke objeknya. Semua yang masuk objek itu berarti termasuk dalam definisi. Yang tidak masuk tidak boleh dimasukkan dalam definisi. Ada dua jenis, ada ostentif dan ada enumeratif. Kalau ostentif itu membatasi definisi dengan contoh-contoh. Jadi bikin definisi pakai contoh-contoh. Ada banyak hal yang kamu menjelaskannya susah, tapi untuk menjelaskannya kamu pakai contoh aja. Ya semacam-macam lah. Misalnya kamu susah menjelaskan kelas itu apa ya? Ya kelas itu ya kayak ngaji filsafat ini, kayak kuliah di kampus itu, kayak itu namanya definisi ostentif. Dengan memberikan contoh. Anak soleh itu kayak gimana sih? Anak soleh adalah yo anak yang rajin ke masjid, anak yang sampai malam di sini meskipun karambol, anak yang itu namanya definisi ostentif untuk menunjuknya pakai contoh. Islam yang baik itu gimana sih? Ya Islam yang baik itu yo yang suka bantu orang, yang jenggotnya panjang, nah itu dengan berikan contoh. Ada lagi definisi enumeratif. Kalau definisi enumeratif itu tidak menyebut contoh, tapi menyebut rincian-rincian dari yang kamu definisikan. Misalnya kelas itu apa sih? Kelas itu ada papannya, ada muridnya, ada gurunya, ada LCD-nya, ada, itu namanya definisi enumeratif. Kalau kamu disuruh mendefinisikan sekolah itu apa sih? Sekolah itu sesuatu yang ada kepala sekolahnya, ada bangunannya, ada, itu namanya definisi enumeratif. Tidak apa-apa kalau kamu bingung bikin definisi, kamu pakai ostentif atau enumeratif. Sebut contoh-contohnya atau sebut bagian-bagiannya. Itu untuk mengatasi seandainya kamu susah bikin definisinya. Cari aja contohnya gitu. Cantik itu apa sih? Cantik itu kira-kira kalau kamu enumeratif, cantik itu yang rambutnya panjang, kulitnya putih, terus hidungnya lubangnya 2, kemudian sapi. Oke. Kalau ostentif, contoh cantik itu adalah siapa ya? Kamu menurut kamu yang cantik siapa? Megawati. Ya. Saya baca komentarnya orang waktu ada Taufik Kemas meninggal itu, ada satu komentar yang tak ingat sampai sekarang. Dengan meninggalnya Taufik Kemas berarti tidak ada lagi sekarang yang bisa menggulingkan Megawati. Bisa menggulingkan Megawati. Selama ini kan Taufik Kemas, jadi sudah nggak mungkin lagi ada yang menggulingkan Megawati. Oke. Itu definisi nominal. Sekarang definisi real. Definisi real itu memperlihatkan sesuatu dengan melihat unsur-unsurnya. Definisi real itu isinya definisi hakiki, definisi maksud tujuan, dan definisi sebab akibat. Kalau tadi lebih bermain dengan kata-katanya, kalau ini lebih ngomong esensi hakikatnya. Definisi hakiki itu apa ya? Dicari jenisnya dan diferensiannya. Sesuatu yang kamu definisikan, carilah dia itu dari jenis apa. Kalau sudah ketemu cari jenis apa, carilah pembedanya dari yang lain yang ada dalam jenis itu.
Manusia adalah hewan yang berakal. Berarti manusia itu kan termasuk jenisnya hewan, hanya saja dia berakal. Hewan itu namanya genus, genus proximum, jenis terdekat. Sementara berakal itu namanya diferensia, pembeda. Jadi tidak sama. Jadi manusia itu sama hewan sama. Kamu sama monyet sama, sama kambing sama, sama sapi sama. Yang membedakan apa? Berakal. Jenusnya hewan, diferensiannya berarti berakal. Kayak kalau agama kan, saya baca buku apa itu yang tentang sholat itu, bahwa manusia itu adalah hewan yang sholat. Definisi aneh kan kamu, jarang itu orang menyebut itu. Karena satu-satunya yang membedakan manusia dengan yang bukan manusia itu sholatnya. Kalau dia tidak sholat berarti karakter ini khas kan itu. Tidak apa-apa itu. Tak pikir yang nulis juga cerdas untuk menarik pakai akal tapi arahnya ke agama. Jadi manusia ada. Contohnya tapi lucu. Coba bandingkan orang sama monyet. Monyet itu kan kalau kamu jajar kan sama orang kan ya mirip aja kan, agak dekat. Cari monyet yang paling ganteng dijajar sama cowok yang paling jelek, itu mungkin selisihnya nggak banyak. Jadi monyet kan. Jadi contoh itu. Jadi dan yang membedakan apa? Kalau mikir monyet kadang-kadang ya cerdas loh, kadang-kadang dia bisa punya ide apa yang orang kaget kadang. Nah, yang membedakan kalanya di buku itu cuma sholat. Jadi cewek-cewek yang punya pacar kok tidak sholat berarti sama dengan pacaran dengan monyet. Jadi kalau contoh di buku itu gitu. Jadi kalau saudaramu tidak sholat berarti kamu saudaranya monyet. Kalau bapak ibumu tidak sholat, bapak ibumu itu oke, nah, kamu pakai aja bahan untuk ceramah Ramadan. Wah, intinya itu sholat. Oke. Cuma bulan ini saya manut kamu, saya Ramadan sengaja off. Hanya satu masjid yang saya terima, masjidku dewi di kampung. Jadi tahun ini aku ingin santai-santai aja. Karena saya trauma ngisi Ramadan itu. Tiwas kesel, capek, orang-orang maunya cepet dan jangan lama-lama dan jangan bikin ngantuk, itu kan susah. Jadi salah Ramadan bikin orang. Jadi saya Ramadan ini jangan ditawari untuk ngisi tarawih dan sholat subuh ya. Jadi pesan buat iya. Katanya kamu mau tafakur kan ini, jadi saya juga mau tafakur. Ya, kayak pengalaman teman saya ceramah Ramadan yang jamaahnya pulang semua itu kan. Ceramah Ramadan kesuwen. Cuma dia ceritanya Ramadan dagel. Hanya satu orang yang tinggal untuk mendengarkan ceramahku, anak kecil lagi. Dia ada di depanku itu. Selesai ceramah, adik kenapa kok enggak pulang? Sebenarnya saya mau pulang Ustaz, cuma sajadah saya keinjek Ustaz. Oke, cerita dagel lepas ini dia malas timbang ceramah. Oke ya, jadi definisi hakiki itu cari jenisnya, cari diferensiannya. Sofa itu kan jenisnya adalah tempat duduk. Yang membedakan sofa dengan tempat duduk yang lain apa? Mungkin empuknya, mungkin nyamannya, mungkin dan seterusnya. Itu namanya diferensian. Merpati itu burung, dasi itu pakaian. Tapi pakaian yang apa sih yang membedakan dasi sama baju, sama jaket, sama celana? Nah itu diferensiannya. Jadi kalau kamu cari hakikat sesuatu, carilah jenisnya untuk mendefinisikan dan carilah diferensiannya. Orang pintar dan tidak pintar. Orang pintar adalah orang yang diferensiannya pintar, sementara yang lain tidak pintar. Itu diferensian. Definisi hakiki.